We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. For you are great, you do mighty wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do mighty wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. We will give you glory and honor. We will lift our hands to praise you. We exalt your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do mighty wonders, Lord. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab Engkau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau.
tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan Kau Tuhan, Yesus, kemuliaan bagimu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, tempat kediaman-Mu, biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu, ke sumber penghiburanku, dan Kau yang lupakan air mataku, jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Yesus, kemuliaan bagimu. Shalom semuanya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pada kesempatan ini saya akan berbagi beberapa rema dari pembacaan Alkitab yang sedang saya baca saat ini di kitab Markus
ya. Saya sangat bersyukur ya. Ada banyak hal banyak hal yang baru yang saya pelajari dari firman Tuhan ya. Dan memang ini yang menjadi kesukaan saya dan kerinduan hati saya, di mana firman itu bukan cuma semakin saya mengerti dan pahami, tapi betul-betul dekat berbicara kepada hati saya gitu ya, pada hati saya. Dan berkali-kali saya akan katakan bahwa ini yang juga salah satu hal yang saya rindukan dari setiap orang yang pernah mengenal diri saya gitu ya, lewat media sosial, bahwa setiap kita bisa menikmati firman Tuhan, bukan cuma membaca sebagai rutinitas, tapi kita memiliki bukan bahkan cuma pengertian atau pemahaman, tapi kita berinteraksi dengan Tuhan ya lewat firman itu. Dan itu yang membuat kita akan terus membaca firman Tuhan sampai kapanpun ya. Kita akan bukan cuma memiliki gaya hidup dengan gaya hidup yang membaca firman Tuhan, tapi betul-betul kita menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah makanan rohani yang harus disantap setiap hari ya. Itu kerinduan hati saya. Jadi yang laporan itu cuma apa ya, laporan PAR itu cuma seperti kelengkapan saja, bukan sebaliknya membuat LPAR karena laporan, karena adanya laporan, enggak, tapi karena memang sungguh-sungguh melakukannya, maka dilengkapi dengan laporan gitu. Karena kalau tidak dengan pemahaman seperti itu, lihat saja nanti waktu akan menghentikan orang tersebut gitu ya. Makanya saya katakan bahwa saya menuntun pelayanan ini, menuntun orang-orang lihat pelayanan ini dari dulu adalah supaya memiliki persekutuan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Jadi ketika seseorang bersedia, maka itu sudah menjadi komitmen awal dan akan diteruskan, dan semakin baik, semakin bertumbuh, semakin mengerti, memahami, dan semakin mencintai firman Tuhan, semakin menyadari seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa saya harus memahami bahwa saya tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman Tuhan yang saya memang harus konsumsi setiap hari untuk kekuatan dan kebutuhan nutrisi manusia rohani saya gitu ya. Lalu di sini juga saya mau berikan motivasi dalam berpuasa gitu ya. Sebelum saya masuk pada Rema ya, gereja yang banyak saya rekomendasikan videonya juga di grup WA kan, saya baru mengikuti mereka ini efektifnya 2 tahun gitu ya. Dan tahun ini merupakan kebiasaan mereka untuk di awal tahun mencari Tuhan dulu dan berpuasa ya, mengajak jemaatnya berpuasa. Kalau tidak salah dari tanggal 10 hingga 30 Januari. Saya juga ada ikuti salah satu channel di YouTube yang orang yang melayani Tuhan di luar juga mengajak viewersnya untuk berpuasa 21 hari. Dan memang yang saya mau katakan adalah bahwa sebagai bukti kesungguhan kita untuk sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mau bergantung kepada Tuhan,
menunjukkan kerendahan hati kita. Memang wujudnya adalah berpuasa. Itu bentuk kerendahan, menunjukkan kesungguhan dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan itu juga salah satu perangkat ya, seperti perangkat rohani yang saya jalankan, yang membuat manusia rohani saya tetap kuat hingga saat ini. Dan kita mari lihat bersama nanti. Ini baru awal 2024. Doa saya kita semua tetap kuat di tahun 2024. Tetapi kekuatan kita itu bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan manusia rohani. Jadi kalau manusia rohaninya tidak diberi makan dari firman Tuhan gitu ya, gak dicari apa yang Tuhan mau sampaikan setiap hari gitu ya. Jadi bukan cuma rutinitas gitu ya. Lalu gak dibangun manusia rohani dengan berbahasa roh, dengan berdoa, dengan berpuasa. Kita akan lihat bahwa orang ini akan lemah, bahkan bisa undur di akhir tahun. Kita ini sedang berada dalam pertandingan iman, pertandingan rohani, dan kita bertanggung jawab. Kita sendiri yang bertanggung jawab untuk melakukannya. Ya, saya sudah terus berusaha untuk membagikan berkat rohani yang saya dapatkan gitu ya. Tapi kalau kitanya pasif, do nothing, kita sama seperti latihan otot fisik ya. Kita tahu banyak teorinya, kita lihat bagaimana orang membangun ototnya. Tapi kalau dia juga cuma tiduran atau pasif, gak mau lakukan apa-apa, juga kan tidak terjadi apa-apa. Demikian juga dengan manusia rohani kita. Hanya mereka yang dengar dan melakukannya, itu yang akan terbangun manusia rohaninya. Bukan cuma dengar tapi dibuang begitu saja gitu ya. Itu merupakan sikap yang sangat memprihatinkan buat saya. Jadi lewat sharing sederhana ini sebagai pengantar dari Rema ini, ketahui dengan sungguh-sungguh bahwa kekuatan untuk manusia rohani kita, memiliki manusia rohani itu adalah sepenuhnya tanggung jawab kita gitu ya. Dan saya juga mengalami ya, ada pasti yang berbeda. Memang ada tantangannya ketika sungguh-sungguh berpuasa. Kita ada puasa-puasa khusus gitu ya, bukan yang mingguan gitu. Pasti ada challenge tersendiri karena memang akan ada berkat khusus yang Tuhan mau upahkan kepada setiap orang yang bersungguh hati melakukannya. Saya percaya itu. Dan dalam proses puasa sekarang pun belum tuntas 40 hari, saya juga rasakan seperti berkat-berkat rohani, penyingkapan rema-rema dari firman Tuhan yang berbeda daripada hari-hari sebelumnya gitu ya. Kiranya kita terus termotivasi untuk melakukannya ya, untuk mencari Tuhan, untuk berpuasa. Memang daging kita, apalagi sedang berpuasa, itu tidak nyaman, itu pasti. Tapi di alam roh, manusia rohani kita terjadi sebaliknya. Kita dikuatkan ya, sama kayak ketika latihan otot itu kan terjadi seperti ketika berkontraksi misalnya gitu, terjadi ketidaknyamanan, perlawanan ya, tapi kemudian akan menghasilkan keuntungan bagi diri kita sendiri ya. Yang terus berpuasa, yang terus memiliki kerinduan untuk baca firman, itu akan tetap kuat di tahun 2024. Tetapi kalau kita tetap mengeraskan hati, kita bisa jatuh, kemungkinan besar akan jatuh. Mungkin secara fisik tetap Kristen, bahkan ada di komunitas, tapi nggak sama, kerohaniannya itu tidak menyala.
Ya, itu bagi saya sangat memprihatinkan. Karena apa? Kita perlu kekuatan rohani untuk melanjutkan pertandingan iman. Bagaimana mungkin kita akan terus bergumul bersyafaat untuk orang-orang yang kita kasihi kalau manusia rohani kita lemah? Ya, itu tidak akan sulit untuk dilakukan gitu ya. Jadi hendaklah kita memperhatikan itu semuanya supaya kita tetap kuat untuk melanjutkan pertandingan iman kita. Rema yang pertama adalah di Markus 6 ayat 53. Ya. Saya baca ayat 53 sampai 56 dengan cepat, dan saya ada bold 2 ayat di perikop ini. Setibanya di seberang ayat 53, setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun dia pergi, ke desa-desa dan kota-kota atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Ya, yang pertama, saya baca lagi di ayat 55 bagaimana orang-orang ya mulai mencari, orang-orang kemudian datang mencari Yesus itu untuk kepentingan, karena mereka ada keperluan, mereka ada kebutuhan, lalu mereka mencari Yesus, ya. Berbeda dengan Maria yang memilih duduk untuk mendengarkan Yesus, itu tanpa motivasi tertentu, ya, karena ada kepentingan, keperluan atau kebutuhan, ya. Berbeda dengan orang-orang ini, ya, memang mereka perlu kesembuhan gitu ya, tapi perikop ini mengajarkan kepada saya sesuatu yang lebih berharga, lebih penting, lebih bernilai, ya. Bagaimana orang-orang mencari Yesus, ya, dalam prakteknya sekarang itu karena mereka perlu, ya. Ada pergumulan, ada persoalan, ada kebutuhan, ada kepentingan, ada permohonan doa gitu. Nah, di ayat 56 yang saya bold di situ, bahwa orang-orang ini hanya minta kepada Yesus supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, ya. Orang-orang ini adalah kelompok orang yang menggambarkan, ya, saya percaya menggambarkan mayoritas orang Kristen bahkan dari zaman ke zaman, termasuk saat ini. Mereka mencari Yesus, ya. Memang kita perlu keselamatan, tapi yang Tuhan mau, ya, seperti Yeremia 9 ayat 24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Yang Tuhan inginkan adalah pengenalan, ya. Makanya ketika Yesus berkata tentang Maria, dikatakan bahwa di mana saja Injil diberitakan, maka apa yang dilakukan oleh Maria itu menjadi sesuatu yang harus diingat, ya. Di belahan dunia manapun diberitakan Injil, itu nama Maria itu akan menjadi salah satu isu, salah satu topik. Ada pelajaran yang berharga di sana, sebuah sikap yang mendekati Yesus, membangun duduk di bawah kaki Yesus, mau berdoa, bahkan berpuasa gitu ya. Itu karena sebuah
alasan yang murni datang dari hati, ingin menyerahkan diri kepada Tuhan, mau mengenal Tuhan lebih lagi, mengenal kehendaknya lebih lagi. Bukan sekedar datang karena kebutuhan, supaya diselamatkan, supaya ada perlindungan, supaya ada penyertaan dalam pekerjaan dan usaha. Itu pasti sebagai berkat tersendiri ketika kita mencari Tuhan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah bahwa kita datang, kita berpuasa, kita mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan setiap hari karena kerinduan, karena ingin mengenal hatinya, mengenal kehendaknya. Bahkan dalam masalah pun seperti itu. Dalam masalah pun seperti itu. Perikop ini mengajarkan saya bahwa ketika jawaban-jawaban doa belum dijawab oleh Tuhan, ketika melewati masa-masa yang tidak enak, sebetulnya yang Tuhan mau adalah bukan sekedar seperti orang-orang ini, saya pengennya sembuh aja udah. Saya ada jalan keluar, permohonan doa saya dijawab, ada breakthrough, udah selesai. Nggak cuma sampai di situ, sebab ada banyak kisah di dalam Alkitab yang ketika mereka sesudah mereka mendapatkan mujizat, mendapatkan pembebasan, kelepasan, itu nggak ada lagi hubungan pribadi dengan Tuhan, nggak ada lagi tindak lanjutnya. Ya, mereka sudah dapatkan apa yang mereka dapatkan. Orang Kristen yang dia cari Tuhan, banyak sekali yang seperti itu. Ketika ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Nanti kalau dia udah cari selesai masalahnya, pelan-pelan dia akan kendur, akan undur, bahkan tidak lagi cari Tuhan. Nah, tetapi kalau seperti Maria, dia mencari Tuhan bukan karena kebutuhan gitu ya, maka dia akan bisa melakukannya berlangsung terus-menerus, bukan karena ada kemauan, tapi sungguh-sungguh mau mencari wajah Tuhan. Ya, tadi juga saya katakan ketika masalah juga kayak gitu. Justru tadi saya katakan ayat ini mengajari saya justru ketika dalam proses, misalnya proses dalam menjawab doa, proses masa-masa kering, masa-masa kesesakan, masa-masa kelam, justru di situ sebetulnya yang kita fokuskan, yang saya mau fokuskan, yang kita mau fokuskan bukan bagaimana supaya masalah ini cepat selesai. Daging kita pengennya seperti itu. Saya memang tahu bahwa itu tidak mudah dikerjakan, tapi kita harus belajar bahwa bukan cuma bagaimana masalah ini selesai, tapi lewat proses, ketika proses terjadi, kita mau belajar untuk mengerti, mengenal hati dan pikiran Tuhan terhadap diri kita, apa yang kita bahkan perlu belajar ketika proses sedang berlangsung. Ketika kita menantikan jawaban doa, kita dalam pergumulan, kita bahkan tidak fokusnya minta cepat-cepat ada jalan keluar, masalah selesai, enggak, tapi kita bisa tetap mencari Tuhan untuk mengerti apa isi hati dan pikiran Tuhan, maksudnya lewat proses yang ada. Apa yang kita bisa belajar itu yang kekal. Makanya dari antara banyak orang Kristen, kualitas hatinya itulah yang menentukan, yang Tuhan lihat. Ada orang datang kepada Yesus mencari Tuhan, mungkin nangis-nangis, berteriak, berpuasa ketika dalam kesesakan, ketika pergumulan, ketika ada masalah. Nanti kalau itu sudah terjawab, udah say goodbye to Jesus. Tapi kalau orang yang memang ingin mengerti, ya, ada sebuah lagu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu, Tuhan kau lihat isi hatiku. Jadi orang kalau misalnya maunya Tuhan, dia akan bisa memiliki kerelaan hati untuk mengerti isi hati, pikiran, maksud Tuhan. Dia akan akomodir itu, bukan sekedar maunya
Tuhan akomodir saya punya keinginan ini cepat selesai. Tadi saya katakan memang itu tidak gampang dijalankan, tapi dengan kemauan yang kuat, pertolongan Roh Kudus itu pasti bisa. Dan itulah yang tadi saya katakan, disitulah yang kelihatannya tidak nampak di dalam hati, disitulah Tuhan melihat perbedaan orang-orang Kristen yang ada dari zaman ke zaman, termasuk kita. Kualitas kualitas hati yang pengennya saya mau diselamatkan, aku pengen dipelihara, dilindungi, ada jalan keluar, Tuhan jangan masalah. Dengan orang yang mencari Tuhan, ingin menampung, mengerti apa maksud, apa kehendak, apa rencananya, apa yang mau saya belajar. Nah, kualitas manusia Kristen dalam dua sisi ini nanti itu yang membuat cara pandang Tuhan terhadap orang-orang ini berbeda, semua orang ini berbeda, dan juga kualitas hati, kualitas hidup orang itu berbeda. Ya, orang-orang yang mau diproses oleh Tuhan, yang memiliki hati yang murni untuk mengerti isi hati, pikiran, maksud Tuhan, ingin mengertimu, seperti tadi lagu tadi, itu akan berbeda. Dia akan berbeda. Perkataannya, hikmatnya, kualitas hidupnya itu akan berbeda. Dan itu yang akan kita wariskan di dalam kekekalan nanti. Saya katakan tadi, saya mengucap syukur saya semakin diberkati oleh firman Tuhan ya. Saya belajar. Dan memang firman Tuhan itu ketika kita sungguh-sungguh belajar, kita diwahyukan sesuatu, itu membuat jiwa kita disegarkan, roh kita diperbaharui juga. Ya. Jadi kalau dalam kesesakan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kalau kita mau belajar lebih memiliki kualitas hati yang lebih kualitas hidup, kualitas hati yang lebih tinggi dan berkenan di hadapan Tuhan, kita mau berbeda dari orang ini yang hanya udah cuman pengen kesembuhan aja, udah hanya pengen jubahnya saja, berhenti menjadi kelompok yang seperti itu. Tetapi seperti lagu tadi, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Ada hati yang Tuhan, apa yang Tuhan mau kerjakan saja buat saya mengerti apa maksudnya, apa yang harus bisa belajar ya lewat perkara ini. Nanti akhirnya saya menjadi pribadi yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, atau ketika saya menghadapi masalah yang sama dengan waktu yang lalu, maka saya akan berperilaku lebih elegan, lebih berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang terus membuat seseorang itu semakin bernilai di mata Tuhan. Ya, dan perkataannya pun apapun yang dibagikan itu punya kualitas yang berbeda. Berkuasa menginspirasi banyak orang. Ya. Lalu rema yang kedua adalah di Markus 6 ayat 45 sampai dengan 53. Saya juga akan baca dengan cepat. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dahulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Udah berpisah loh ini. Ya, mereka itu udah berpisah. Yesusnya udah pergi ke bukit untuk berdoa. Lalu muridnya udah disuruh pergi duluan. Ketika hari sudah malam, ini malam, perahu sudah di tengah danau. Yesusnya udah di bukit. Ya, memang dia Tuhan. Dia tahu, dia tahu walaupun tidak di depan matanya, di depan mata Yesus. Tetapi lewat perikop ini ada satu pelajaran yang berharga. Ketika malam sudah malam, udah malam nih, udah nggak kelihatan lagi. Perahu itu sudah di tengah danau, ya. Jadi kita coba bayangkan di tengah danau dalam kondisi malam, Yesusnya di bukit, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka
kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Jadi karena saya baca berurut kitab Injil, nah ini juga kan kisah yang sama yang ada di Matius yang juga saya sudah pernah bagikan. Tapi ada lagi pelajaran berharga di sini ketika melihat betapa payahnya mereka mendayung. Jadi tadi saya katakan Yesusnya di bukit, ya, di bukit, di daratan. Murid-muridnya udah di tengah danau dan keadaan gelap. Di situ Yesus sebagai anak Allah. Jadi yang tadi saya katakan adalah bahwa yang saya mau katakan adalah bagaimana Tuhan itu peduli. Tuhan itu peduli dengan payahnya kita dalam mendayung kehidupan kita. Ada banyak ayat yang mendukung ini ya. Tetapi lewat ini kita boleh dikuatkan lagi. Saya pun seperti itu bahwa tidak pernah Tuhan meninggalkan kita. Mungkin seolah ada pembiaran. Itu karena apa? Karena Tuhan masih selain ingin melatih kita, mengajari kita sesuatu, Tuhan masih punya perkiraan yang sempurna bahwa kita masih sanggup untuk menanggungnya. Dan Dia peduli dengan kehidupan kita. Lalu pelajaran yang kedua dari perikop ini ya, bahwa di ayat 53 dikatakan sebab saya lanjutkan lagi dulu ya dari 49. Ketika mereka melihat Dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa Ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat Dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera Ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Jadi pelajaran yang berharga lain dari perikop ini adalah, jadi sambari Yesus melayani memberitakan kabar baik, mengadakan mujizat-mujizat, menyembuhkan banyak orang gitu. Yesus juga punya concern untuk melatih murid-muridnya yang udah bersama-sama dengan Dia untuk percaya. Jadi itu kenapa saya katakan, saya pahami dan saya sudah katakan dari waktu yang lalu. Ya, dan firman Tuhan juga berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Bahkan ketaatan pun yang tidak disertai dengan iman itu tidak berkenan. Kita lakukan semuanya, ketaatan apapun itu yang kita ketahui, itu harus disertai dengan iman. Adalah salah satu hal yang penting. Perkara yang penting bagi Tuhan untuk kita tetap percaya. Barang siapa percaya kepada Yesus, ia harus percaya bahwa Ia ada. Percaya keberadaannya, percaya kuasanya, dan itu harus dimiliki oleh kita tiap-tiap hari, dan Yesus harus mendapati itu tiap-tiap hari di dalam diri kita. Mengikut Tuhan yang tidak kelihatan oleh mata kita, menuntut adanya iman yang penuh. Tetap percaya dalam pikiran konyol saya gitu ya, bahwa sekalipun tidak terjadi apa-apa atau belum terjadi apa-apa, ya lebih baik saya percaya, toh nggak mengandung resiko kok, daripada saya kehilangan iman yang justru membuat diri saya terpuruk. Jadi sekalipun belum melihat jalannya, belum melihat jawaban Tuhan, tetap percaya. Ada juga sebuah lagu yang saya sangat memberkati saya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat
Dia jadikan semua. Jadi dalam proses penantian kita harus tetap memastikan kita mempertahankan iman, dan Tuhan mendapati iman di dalam diri kita sekalipun belum terjadi. Ya, di masa yang tidak di masa susah gitu, yang tidak enak ini, terlebih lagi kita harus dipaksa untuk memiliki kapasitas dan kualitas iman yang jauh lebih daripada hari-hari sebelumnya. Lalu ada juga rema yang juga ya sama dengan firman Tuhan yang berkata dia Immanuel gitu ya, di Markus 4:35 sampai 41. Saya baca juga dengan cepat. Pada waktu itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus bersama dengan mereka. Ini saya bold ya. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan dengan sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid yang membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi takut dan berkata seorang pada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Ya, ini lagi-lagi juga peristiwa yang berkali-kali Yesus adakan, bukan untuk mau pamer kuasanya, enggak, tapi Tuhan mau mengajarkan mereka untuk percaya. Dan ini juga bisa kita katakan pada diri kita ketika ketakutan, kekhawatiran, kebimbangan, kegelisahan datang menghampiri kita, ya, supaya kita jangan sampai dikuasainya, kita bisa berkata kepada diri kita sendiri, kepada jiwa kita, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Perkataan Tuhan Yesus sendiri kita bisa perkatakan pada diri kita sendiri untuk selalu menguatkan kita hidup di dalam iman. Atau juga masa-masa sukar yang di waktu yang lalu akhirnya kita bisa lewati kan sampai tahun ini. Itu semuanya karena Tuhan. Jadi kita bisa tetap percaya. Lalu yang tadi saya katakan, ada satu lagi berkat rohani dari sini. Di ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Tahukah sesuatu yang membuat saya terhibur juga dari perkataan ini? Yesus akan selalu tinggal dekat beserta dengan orang-orang yang mempersesuaikan dirinya, yang terus belajar menjadi seorang murid. Yesus dan para murid itu bisa meninggalkan orang banyak itu. Dikatakan bahwa mereka meninggalkan orang banyak itu. Konteksnya juga sama di dunia sekarang. Memang Allah itu maha hadir, tapi penyertaan yang khusus dari Yesus itu tidak dimiliki oleh semua orang, bahkan orang Kristen sekalipun. Tetapi kepada orang yang selalu setiap hari mengevaluasi diri, mau seperti murid, terus mau belajar, menyediakan waktu untuk mendengarkan firman-Nya lewat pembacaan Alkitab, selalu datang menyembah Dia, selalu mau belajar, memperbaiki diri, melakukan apa yang Tuhan mau. Yang saya imani, Yesus beserta dengan orang itu, memperhatikan seperti tadi rema yang sebelumnya, memperhatikan seluruh kehidupannya. Dan untuk itu semua, untuk firman-firman ini,
fakta-fakta ini, Yesus menyertai kita, Yesus mengerti kepayahan kita dalam dunia. Diperlukan selain cara hidup seorang murid, diperlukan iman. Kiranya apa yang saya bagikan, yang saya juga belajar dari pembacaan firman, itu juga bisa kita aplikasikan untuk diri kita sendiri, supaya kita tetap tenang bahwa Tuhan memperhatikan kepayahan hidup kita. Kalau kita berperilaku layaknya seorang murid yang mengikuti firman Tuhan dan kita hidup dalam kehendak-Nya, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Dan kita juga harus terus belajar percaya, karena sebagaimana Yesus mengajarkan banyak kali iman kepada muridnya, itu berarti sesuatu hal yang penting. Kita juga harus terus melatih diri kita untuk percaya penuh kepada Tuhan dan perbaiki cara kita bersekutu. Apakah kita datang kepada Tuhan karena kita punya pergumulan, kita punya persoalan, kita pengen jalan keluar? Kalau itu motivasi utamanya, ya saya percaya orang-orang ini kan udah meninggalkan Tuhan ketika ya apa yang sudah didapatkan, apa yang mereka mau sudah didapatkan, dan dia tidak lagi pengen cari tahu, pengen mengenal pribadi Tuhan. Padahal Yesus mengasihi orang, Tuhan pengen menyatakan dirinya kepada mereka, tapi mereka hanya minta menjamah jubahnya saja, cukup. Tetapi orang yang punya kerinduan bukan cuma untuk kelepasan, untuk penyertaan, untuk keselamatan, tapi ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Yang kayak gitu, apapun warna hidup, dia akan tetap mau mencari Tuhan setiap hari. Tiap hari semakin mengerti isi hati Tuhan, semakin dia berkurang, semakin apapun yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan mempengaruhi persekutuan dengan Tuhan. Orang-orang seperti ini yang menurut saya yang nanti akan tetap kuat menyelesaikan pertandingan imannya. Kiranya rema yang saya bagikan itu memberkati dan memotivasi kita sekalian. Tetap semangat, Par. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.